baik, hari yang penuh kemenangan. Dan banyak saya melihat saudara dalam pasca perayaan hari kematian Tuhan Yesus ini, banyak orang merayakannya dengan berbagai cara saudara. Ada yang merayakannya dengan pemberian telur saudara, telur yang diwarnai, mereka memberikannya satu dengan yang lain. Ada yang dengan coklat. Ada juga orang merayakan Paskah kali ini saudara dengan pergi ke beberapa tempat untuk liburan. Saya sungguh sangat percaya saudara bahwa setiap kita yang ada di tempat ini, kita merayakannya karena kita mau berjumpa dengan Tuhan untuk mengalami sesuatu yang baru dalam Tuhan. Amin. Mari kita buka Alkitab kita saudara. Mari kita perhatikan di Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kami sangat bersyukur bahwa orang tua kita, Bapak Ibu Gembala, yang sudah memberikan kami waktu untuk bisa membagi firman Tuhan di sini saudara. Pada seluruh rekan-rekan pelayan, terima kasih buat sambutannya. Kami sungguh sangat diberkati. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya rindu kita akan membacakannya secara bergantian. Nanti saya ayat yang pertama dan Bapak Ibu ayatnya yang genap, ayat yang kedua. Kita sudah dapatkan semuanya, amin. Demikian firman Tuhan, judulnya Kebangkitan Yesus, ayat yang pertama. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat 21-2 ya. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia ada di sini, Dia telah bangkit. Mengapa apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea? Yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Kita berdoa sekali lagi. Bapa yang baik, sentuhlah hati kami. Kami bersyukur bahwa pembacaan firman Tuhan, kami rindu Engkau menjelaskannya ke dalam hati, hidup, jiwa dan roh kami, supaya kami mengerti dan memahami seluruh rencana Allah bagi kami. Berfirmanlah dalam nama Yesus kami berdoa, karena kami sungguh sangat percaya sepatah kata saja Engkau berkata-kata, maka mukjizat Allah yang besar akan dapat terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya membuat judul firman Tuhan hari ini yaitu Kebangkitan Yesus membawa pada kemenangan. Kebangkitan Yesus membawa pada kemenangan. Murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka menyaksikan, melihat, merasakan bagaimana Yesus mati dan disalibkan dan kemudian dikuburkan. Inilah yang kita perhatikan dalam teks bacaan barusan saudara, di mana murid-muridnya mengalami apa yang disebut dengan keputusasaan. Mereka menderita, mereka tidak bergairah, mereka tidak semangat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu tahun 2017 ini mungkin
kita sudah merayakan apa yang disebut dengan Paskah kesekian kalinya. Kita mungkin sudah melakukan berbagai acara kegiatan dan semua apa yang kita bisa untuk membuat kita bisa menyenangkan hati Tuhan dengan itu, saudara. Tapi dalam kebanyakan orang justru mengulang kesalahan yang sama dengan para murid-murid ini, saudara. Mereka ada dalam masalah, mereka ada dalam pergumulan. Tetapi dalam waktu 3 hari kemudian, sesungguhnya ada sesuatu yang menggairahkan. Ada satu kekuatan pengharapan yang baru yang seharusnya mereka sebagai murid akan menantikan hal itu, menantikan waktu itu dengan penuh sukacita. Apa yang Anda alami di tahun 2017 ini? Mungkinkah kuasa kebangkitan Tuhan itu telah menjadi bagian dalam kehidupan saudara di dalam mengiringi Tuhan Yesus? Di dalam momen tahun 2017 dalam perayaan tahun Paskah tahun ini, saudara, apa yang sudah Anda alami? Apa yang telah engkau ambil dari seluruh rangkaian acara yang begitu banyak dan itu membuat hidupmu berubah karenanya? Ada 3 hal dalam teks bacaan ini, saudara, mengapa murid-murid Tuhan Yesus tidak mengalami apa yang disebut dengan kekuatan kuasa daripada kebangkitan Yesus. Hal yang pertama kita perhatikan, saudara, dikatakan demikian. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ini adalah kebudayaan, inilah adat istiadat, ini adalah cara-cara lama, cara kuno, cara yang sudah seharusnya itu ditinggalkan. Berapa banyak orang Kristen ketika mengalami apa yang disebut dengan kematian, apa yang disebut dengan masalah dan pergumulan dalam hidupnya, dia hancur dan habis waktunya di dalam menghadapi apa yang disebut dengan pergumulan itu sendiri. Berapa banyak kita tidak bisa maju menjadi seorang yang semakin hari disempurnakan bersama dengan Kristus dalam menjalani kehidupan kekristenan, karena kita sibuk dengan diri kita sendiri oleh karena masalah demi masalah. Kita berusaha melihat sebesar apa masalah ini semakin besar. Satu ketika di Teluk Daun, saudara, suami istri ditilang oleh polisi Polantas, saudara, dan karena tidak membawa surat-surat kendaraan lalu digiring, lalu ditaruh di parkiran Polres, saudara. Begitu diparkir lalu dirantai. Lalu mereka pulang dan mereka berbicara satu dengan yang lain, bagaimana kita menghadapi ini. Lalu ya tentu bagaimana surat-suratnya, bagaimana ini harus dilengkapi. Lalu mereka datang kepada polisi dan berkata, "Pak polisi, bagaimana kamu bisa mengatasi ini? Adakah jalan keluarnya?" Lalu dia berkata, "Selesaikanlah surat-suratnya dan ambil Honda Anda." Lalu dia berkata, "Boleh kami ambil dulu Hondanya, nanti surat-suratnya belakangan." "Boleh, tapi bayar dulu apa yang disebut dengan uang tilangnya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu setelah dikasih uang tilangnya saudara, uang tilang tebusan di tempat, lalu mereka pulang. Ketika sebelum mereka pulang, karena tidak ada helm, saudara, dia bilang sama istrinya, "Tunggu di depan." Lalu apa yang terjadi? Polisi bilang, "Ya udah, silakan ambil Hondanya, ini kuncinya dan silakan pulang." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia begitu happy dia naik Honda itu. Tapi begitu dia naik, dia teringat dengan uang yang begitu banyak dia keluarkan. Lalu dia memikirkan itu, ternyata uang itu uang pinjaman, saudara. Lalu sambil duduk di atas motornya, saudara, lalu berpikir, "Aduh, bagaimana aku harus mengembalikan ini? Bagaimana uang ini harus saya kembalikan kepada orang yang punya uang ini? Bukankah Honda ini sudah ada di tangan saya? Lalu
Polisinya juga heran dan lalu dia melihat ondanya dan ternyata orangnya masih di atas motor itu, saudara. Apa yang ingin saya bicarakan ini kepada kita, saudara? Tidak lebih baik murid-murid yang dulu yang Yesus ajarkan 12 orang berserta semua orang bersama dengan mereka. Mereka hanya dalam masalah yang sama. Mereka ingin menyelesaikan masalah mereka dengan cara mereka. Mereka ingin mau semua masalah dan pergumulan hidup mereka semua selesai dengan dalam waktu yang cepat. Berapa banyak kita menyelesaikan hal yang sama, saudara, dengan cara dan model yang lama. Anak kita sakit, lalu kita sibuk dengan anak yang sakit, dan kita melupakan Tuhan. Kita sibuk dengan pekerjaan kita supaya tidak bangkrut dan supaya itu maju. Dan apa yang terjadi? Usaha makin menurun, saudara. Kenapa? Karena kita melakukannya dengan cara kita, bukan dengan cara Tuhan. Yang setuju, katakan amin. Kalau kita mau maju, maka saya ingat mobil saudara. Dia diciptakan di bagian depan itu dengan kaca yang besar. Lalu di samping kiri kanannya dibuat kaca spion. Dan kaca spion itu jauh lebih kecil dari kaca di depan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa hal itu dibuat seperti itu? Karena orang yang naik mobil itu berarti dia harus melihat banyak ke depan dan sedikit melihat ke belakang. Berapa banyak kita terus masih teringat ke belakang. Lebih besar kaca spion kita melihat ke belakang daripada kaca di depan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya sungguh sangat percaya bahwa orang-orang yang ada di sini lebih baik daripada murid-murid Tuhan Yesus yang 2000 tahun yang lalu, saudara. Amin. Itu sebabnya saya semangat di sini dengan Bapak Ibu Gembala kita yang semangat, dengan pengerja yang semangat. Mereka sekalipun ada masalah itu ternyata mereka melihatnya sekali-sekali. Ada orang juga, saudara, begini. Dia melihat ke belakang itu lalu berkata begini, sudah kau ingat-ingat lagi yang di belakang. Lu sudahlah lihat ke depan, masalah biarlah berlalu. Oh, tidak demikian juga, saudara. Saya sangat diberkati seorang pengkhotbah bernama Daryl C. Brother, saudara. Dia berkata begini, masa lalu adalah sesuatu yang harus engkau perhatikan. Masa lalu adalah sesuatu yang tidak boleh diabaikan, karena hal itu akan membantu Anda untuk berjalan ke depan lebih baik. Halo. Kalau engkau ingin melihat ke depan Anda lebih cepat dan lebih baik, maka engkau tidak perlu melupakan semua apa yang telah terjadi. Karena apa yang telah terjadi itu adalah sesuatu pelajaran yang paling berharga. Kegagalan-kegagalan itu akan membuat kita semakin hari semakin besar untuk lebih cepat maju ke depan. Dan hari ini, saudara, kenapa murid Tuhan Yesus tidak mengalami kuasa kebangkitan daripada Yesus itu sendiri pada hari Minggu pertama itu? Karena yang pertama, mereka sibuk dengan diri mereka sendiri dan seluruh masalah. Ini hal yang pertama yang harus kita perhatikan sebelum kita pulang dari tempat ini. Saya sungguh sangat percaya bahwa orang-orang yang mau maju ke depan akan menyingkirkan semua apa yang ada di dalam dirinya dan keluar untuk melihat apa yang ada di dalam diri Yesus. Yang setuju berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ini hal yang pertama. Bagaimana kita bisa menikmati kuasa kebangkitan Yesus Kristus? Harus menyingkirkan perkara pertama ini, yaitu sibuk dengan diri kita sendiri dan seluruh masalah kita. Masalah kita tidak bisa menyelesaikan, karena ketika kita berusaha menyelesaikan masalah yang satu, maka masalah yang lain akan datang, dan itu lebih besar lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang pertama yang perlu kita singkirkan sebelum kita pulang dan keluar dari tempat ini. Hal yang kedua, dikatakan demikian, para murid-murid itu mereka termau-mau. Di ayatnya yang ketiga dikatakan demikian. Dari ayat 2, mereka mendapati batu
Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Hal yang kedua yang menghalangi setiap anak-anak Tuhan untuk bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus, saudara, yang akan membawa kemenangan, kemuliaan, dan pemulihan bagi setiap kita, saudara. Bagaimana kita dapat mengalami pemulihan, kelepasan, kebebasan, dan berkat Allah? Hal yang kedua ini harus disingkirkan sebelum kita pulang dari tempat ini. Dan hal yang kedua itu saya sebut, saudara, orang-orang Kristen, murid-murid Yesus yang melupakan apa yang disebut dengan janji Allah. Mereka melupakan apa yang disebut dengan firman Tuhan. Mereka lebih mencondongkan hati mereka pada masalah yang besar. Yesus sudah mati dan akhirnya mereka kecewa. Mereka putus asa dan berkata, "Sudahlah, tidak ada lagi gunanya kita sungguh-sungguh beribadah. Tidak ada lagi gunanya kita mengikut Yesus." Dengarkan baik, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena mereka telah melupakan apa yang disebut dengan janji Tuhan. Mereka sudah melupakan firman Allah. Bagaimana Anda menyelesaikan masalah Anda hari-hari ini? Adakah engkau mengingat firman Tuhan lebih daripada mengingat kata-kata orang? Adakah Anda lebih memegang janji-janji Tuhan daripada janji-janji manusia? Halo? Janji-janji manusia, saudara, boleh ya dan boleh tidak. Kata-kata orang bisa mendukung Anda dan bisa tidak. Namun satu hal, kenapa murid-murid itu putus asa dan tidak bersemangat lagi di dalam melayani Tuhan? Mengapa mereka sudah mulai mundur dan tidak berbuat apa-apa? Hal yang kedua, mereka telah melupakan firman Tuhan. Maka engkau hari ini mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Hal yang kedua, saudara, pegang janji Tuhan. Firman Allah berkata, janji Tuhan murni dan tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tetapi janji manusia adalah hanya sebuah tiruan dari janji-janji yang murni itu. Kalau kau mau pulang dari tempat ini dan kau melihat kemuliaan Allah lewat kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, kita tidak secara legalistik, kita tidak hanya secara rutinitas merayakan apa yang disebut dengan Paskah, kita memperingati apa yang disebut dengan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi hari ini saya rindu semua kita di sini kita akan pulang dengan mengalami apa yang disebut dengan kuasa kebangkitan Yesus itu sendiri. Dengan kita bangkit dari keluarga kita, kita bangkit dari keuangan dan ekonomi kita, kita bangkit dari pelayanan kita, kita bangkit dari semua apa yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hal yang pertama, singkirkan sebelum Anda pulang dari tempat ini apa yang disebut dengan sibuk dengan diri sendiri dan masalah ini. Serahkan itu, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mengenal firman Tuhan berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang setuju berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Hal yang kedua, singkirkan dan tinggalkanlah di rumah Tuhan ini apa yang disebut dengan kita kepada ketidakteguhan, kepada hal sosial. Firman Tuhan berkata, peganglah janji Tuhan. Maka kita tidak akan datang ke kuburan mencari orang yang hidup di antara orang yang mati. Berapa banyak kita ingin mencari orang yang hidup di antara orang yang mati. Dia tidak ada di sini kata malaikat itu, tetapi dia sudah bangkit. Hal yang ketiga, singkirkan penghalang yang ketiga ini supaya kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Hal yang ketiga di ayat yang ke-8 berkata begini, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua orang yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dan Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus
Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul ayat 11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Halo, berapa banyak orang yang datang ke tempat ini dan mengulang kesalahan kata-kata yang sama oleh para murid-murid ini. Para perempuan itu datang ke kuburan Yesus. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka merasakan, mereka membuktikan bahwa Yesus tidak ada di sana. Dia sudah bangkit. Mereka keluar dan pulang meninggalkan kuburan itu, saudara. Mereka pulang dan menceritakan kepada para murid-muridnya dan seluruh saudara yang ada di sana. Ketika hal itu engkau dengar berita itu, mungkinkah engkau berkata dengan cara yang respon yang sama dari para murid? Oh, itu mah omong kosong. Itu sudah saya dengar begitu lama. Bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, bahwa Yesus sanggup menyelesaikan masalah, bahwa Yesus sanggup menolong pekerjaan saudara. Itu sudah lama. Halo, hari ini ketidakpercayaanlah yang paling Allah benci sepanjang sejarah Alkitab, saudara. Murid-murid yang selama ini ikut dia bersama-sama selama 3,5 tahun. Mereka duduk di bangku kuliah dan menyelesaikan semua pelajaran mereka, tetapi mengakhirinya dengan sebuah kesia-siaan karena ketidakpercayaan. Adakah di antara kita yang mau meneruskan sejarah yang buruk ini, saudara? Hari ini, momen kebangkitan Tuhan Yesus di tahun 2017 ini adalah momen kita dan bukan untuk momen mereka, saudara. Amin. Ini adalah bagian saya. Ini adalah bagian kita untuk mengalami kehidupan kebangkitan sama seperti Yesus bangkit. Saya sungguh sangat percaya, saudara, hari ini ketika engkau sungguh-sungguh membuka hatimu bagi kebenaran firman Tuhan, engkau tidak memandang seperti murid-murid yang memandang para perempuan yang menceritakan tentang kebangkitan Yesus ini dan berkata itu omong kosong. Ternyata aku masih sakit sampai hari ini. Ternyata hubungan kami dalam keluarga kurang baik. Ternyata ekonomi kami semakin menurun, karir kami semakin kacau. Ternyata pelayanan kami seperti ini saja. Hari ini adalah waktunya supaya waktu saudara bangkit sama seperti Yesus bangkit dari kuburan itu. Amin. Tinggalkan kuburan itu. Kuburan itu adalah tempat yang bau busuk. Inilah keadaan kita selama ini. Kita masih memuji Tuhan, kita masih beribadah, tetapi sesungguhnya kita berada dalam aroma yang berbau busuk, saudara. Allah meninggalkan itu, Yesus meninggalkan itu dan dia bangkit, saudara. Dan kebangkitan Yesus supaya kita mengalami kekalahan, supaya semua kita yang mengalami kelemahan, semua kita yang mengalami sakit penyakit, selama ini kita mengalami penurunan, supaya kita bisa mengalami penambahan dan keberkatan, saudara. 3 hal ini singkirkan sebelum engkau menerima kekuatan kuasa kebangkitan Allah di dalam Yesus Kristus. Apa itu kebangkitan? Kebangkitan itu berbicara tentang kuasa. Ada 3 hal, saudara, yang hari ini akan menjadi bagian berkat bagi setiap kita. 3 penghalang sekaligus 3 hal lompatan untuk bisa menerima kuasa daripada Kristus. Hal yang pertama, bahwa kuasa kebangkitan Yesus Kristus membuktikan bahwa Allah berkuasa. Membuktikan bahwa Allah berkuasa, Yesus berkuasa atas kehidupan dan kematian. Halo, kuasa kebangkitan Yesus berbicara bahwa Yesus itu adalah memiliki kuasa dan berkuasa atas kehidupan dan sekaligus kematian. Bukan hanya kehidupan saat ini, tetapi juga kehidupan yang akan datang. Bukan hanya kematian secara fisik, tapi juga kematian secara rohani. Allah dalam Yesus Kristus
membuktikan bahwa Dia Allah yang tak terbatas. Saudara berikan tepuk tangan dulu. Allah yang saudara sembah adalah Allah yang tak terbatas. Dia sanggup melakukan segala perkara. Oh haleluya saudara. Saya bangga punya Allah seperti Yesus saudara. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran ini kepada saudara. Apa yang mati terhadap diri kita selama ini? Secara jasmani, secara rohani, Allah sanggup memulihkan saudara. Allah sanggup menolong saudara. Allah sanggup mau menyembuhkan saudara. Hari ini saudara berikan tepuk tangan untuk Dia. Kuasa kebangkitan Yesus yang pertama saudara membuktikan bahwa Allah punya kuasa. Kalau saja Allah sanggup bangkit dari kematian, bagaimana mungkin Dia tidak akan sanggup menolong saudara dalam masalah Anda? Apa yang mati di dalam kehidupan Anda saat ini? Pergumulan masalah apa yang terlalu sulit bagi Allah untuk menyelesaikannya bagi saudara? Tadi Pak Gembala di sini berkata, kalau saja anak tunggalnya tidak disayangkannya, bagaimana saja dengan keuangan Anda? Ini hal perkara yang kecil bagi Tuhan. Engkau tidak perlu menangis karena engkau tidak punya uang. Engkau masih punya Yesus, saudara. Amin. Engkau tidak perlu menangis karena usaha Anda macet. Yesus lebih besar daripada itu semua. Kuasa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang memiliki kuasa untuk menghidupkan dan mematikan saudara. Berapa banyak hari ini rindu mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus? Coba lambaikan tangan saudara. Yang percaya berikan tepuk tangan. Allah hanya membutuhkan tinggalkan masalahmu dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Allah hanya ingin membutuhkan respon saudara untuk memegang janji-janji dan firman-Nya dan tinggalkan semua apa yang kau andalkan selama ini selain Yesus. Allah hanya membutuhkan engkau percaya kepadanya dan tidak ada yang lain. Setuju saudara? Bilang kiri kanannya, saya mengerti semua ini. Oh, haleluya saudara. Sekali lagi saya rindu saudara memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Yesus kita, Allah yang kita sembah, Allah yang punya kuasa atas kematian dan kehidupan saudara. Maka Anda tidak perlu ragu lagi. Amin. Saya suka juga lagu yang sering kita lakukan kalau hari-hari pasar. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Amin. Berapa banyak orang di luar sana selain di sini saudara yang masih ragu-ragu untuk melayani kepada Tuhan. Dengarkan baik. Allah punya kuasa. Dan kuasa yang Allah miliki lebih besar dari apapun yang kau pikirkan. Kuasa yang Allah punya adalah kuasa yang tak terbatas. Kuasa yang Allah punya adalah menghidupkan apa yang sudah mati saudara. Berikan tepuk tangan. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, kebangkitan Yesus adalah kebangkitan yang membawa kepada kuasa penggenapan akan janji-janji. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka masih di Galilea dan Yesus berkata, anak manusia harus menderita, mati dan harus dikuburkan. Dan ingat pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Kebangkitan Yesus adalah untuk menggenapkan setiap janji-janji Yesus sendiri. Berapa banyak orang yang mengerti bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Lalu ketika dia sakit, lalu dia mencari yang pertama saudara bukanlah Yesus. Saya beberapa bulan yang lalu, anak kami Abraham saudara yang kedua, dia sakit. Lalu apa yang saya lakukan yang pertama? Ayo, cepat kita bawa ke dokter. Kita periksa, dia sakit apa? Halo? Jangan kau ikut kesalahan yang sama dari pendeta Anda, saudara. Setuju? Siapa saudara? Pendeta?
Pendeta manusia atau malaikat? Kalau kau menjadikan model ada para pendeta, saudara, Anda akan kecewa. Yang setuju dengan ini katakan amin. Bagian Anda adalah mendoakan para pendeta, saudara. Saya berkata, Tuhan ampuni saya. Ketika saya datang kepada dokter, lalu dia berkata, ini dia sudah mengalami sakit apa yang disebut dengan appendix. Saya bilang, apa itu? Usus buntu, Pak. Lalu ya harus dioperasi. Ketika saya datang kepada dokter, dia menyampaikan berita buruk kepada saya, saudara. Kalau berita apa? Begitulah kalau kita mencari manusia. Kalau engkau datang, saya bilang waktu itu dalam hati saya, kalau saja Tuhan Yesus yang saya cari dulu, pasti Yesus berkata, oh ini masalah kecil, ini bisa sembuh. Sama nggak jawabannya? Saya ada sebuah iklan televisi, saudara, iklan rokok. Tapi saya belajar dari iklan itu, dia katakan begini, bukan Anda telah melewati satu hari, tetapi Anda telah menikmati satu hari. Bukan Anda telah melewati satu hari, tetapi Anda telah menikmati satu hari. Saya senang dengan Pak Gembala ini, Gembala kita, saudara. Dia berkata, hidup singkat, sebentar. Nikmatilah harimu, buatlah hidupmu bahagia. Masalah boleh datang, tapi hidup harus dinikmati. Bagaimana cara menikmati kehidupan? Jangan cari manu. Kalau kata manu itu bahasa niasnya, saudara, ayam. Memang enak kalau ayam itu dimakan manu, saudara. Tetapi 4 jam kemudian akan lain rasanya, saudara. Amin. Jangan cari manusia, cari Tuhan. Apa yang kita pelajari hari ini? Bahwa dengan kebangkitan Yesus Kristus membuktikan bahwa Allah punya kuasa untuk menggenapi setiap janji-janji. Kalau kita saja percaya dengan janji-janji Tuhan, dengan Alkitab yang Anda bawa setiap hari, saudara, maka saya sungguh sangat percaya keluarga di mana Anda berada, saudara, itu bisa diubah menjadi surga. Kota Medan bisa diubah menjadi surga, bukan lagi kota Medan, saudara. Kalau semua orang memegang janji Allah. Kenapa orang kecewa? Kenapa orang putus asa, stres, depresi? Banyak orang yang ngomong sendiri sekarang, saudara, karena mereka kecewa. Mereka dikecewakan dan mengecewakan jadinya, saudara. Mereka tipu dan menipu, curi dan mencuri. Ini yang terjadi dengan dunia ini. Tapi selama itu terjadi, bagian kita adalah memegang janji Tuhan. Apakah janji Tuhan? Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan menyertai engkau. Bahkan sampai masa tuamu, aku tetap Allah, akan tetap menggendong engkau, saudara. Allah punya kuasa atas janji-janjinya untuk digenapi dalam hidup saudara. Tuhan berkata, engkau akan naik dan tidak akan pernah turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ini adalah bonus, saudara, bukan sebuah pencapaian. Bagi dunia, keberhasilan adalah sebuah target. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, keberhasilan adalah sebuah bonus daripada Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan begitu. Kebangkitan Tuhan Yesus sekali lagi menandakan bahwa Dia punya kuasa untuk menyelamatkan semua orang. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus sanggup menyelamatkan semua orang. Kalau Tuhan Yesus bangkit dan kemudian punya kuasa untuk menyelamatkan setiap orang, semua orang, setiap suku, setiap kaum, semua anak-anak dewasa, Tuhan sanggup menyelamatkan kita. Tuhan sanggup menyelamatkan masalah kita. Tuhan sanggup menyelamatkan pendidikanmu. Tuhan sanggup menyelamatkan keluargamu. Dia sanggup untuk menyembuhkan sakit penyakitmu. Dia adalah Tuhan yang punya kuasa.
Yesus supaya kita memperoleh Kristus. Di ayat yang ke-11 dikatakan di sana, saudara, supaya pada akhirnya aku memperoleh Kristus. Filipi pasal 3 ayat 11. Bagaimana caranya, saudara, untuk bisa kita menikmati kekuatan kuasa Allah yang super luar biasa ini, saudara? Maka hal yang ketiga ini, ingat, singkirkan hal-hal yang menghalangi Anda untuk mengalami kebangkitan. Singkirkan semua, tinggalkan di sini. Katakan, Tuhan, aku tidak sanggup. Aku tahu hanya Engkau yang sanggup. Aku telah melakukan banyak hal untuk keluar dari masalah ini. Tapi semakin aku berusaha, semakin tidak ada jalan keluar. Ingat, saudara, mobil itu memiliki kaca yang besar supaya kau melihat dan memandang lebih banyak ke depan. Ada Yesus yang besar di depan saudara. Dia siap menolong saudara. Dia sanggup, dia mau menanggung segala perkara saudara. Dan hari ini jika kita ada di sini, pastikan kita akan pulang sebagai orang yang meraih kemenangan bersama dengan kebangkitan Kristus pada hari ini. Tuhan akan menolong kita sekali. Saya undang kita semuanya bisa bangkit berdiri. Shalom dan selamat hari raya Paskah bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Gembala, orang tua kami dan seluruh jemaat, kami dapat ada di sini untuk berbagi dengan firman Allah, rencana Tuhan bagi setiap kita. Mari kita buka Alkitab kita, mari kita perhatikan di Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18, kita akan baca sampai ayatnya yang ke-21. Galatia pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Tadi pada sesi kedua saya membawa tema yaitu kebangkitan Yesus membawa kepada kemenangan atau pengharapan yang baru. Di sesi ketiga ini saya membawa tema dengan judul kebangkitan adalah awal untuk mengalami kenaikan. Jadi kebangkitan Yesus Kristus langkah untuk naik. Berapa banyak yang siap untuk bisa next level saudara? Coba lambaikan tangannya. Bilang kiri kanannya, saya juga mau. Berikan tepuk tangan dulu. Saya agak silau saudara karena ini sepertinya baru saya mengalami cahaya-cahaya seperti ini. Dunia sebelum ada seperti ini untuk gereja kita saudara. Tapi kami punya iman ke depan. Kalau di Medan bisa, pasti juga di sana bisa saudara. Berapa orang yang percaya amin itu saudara? Coba tepuk tangannya untuk Tuhan. Saya selalu kalau melihat opung kita, dia bilang, yang tegak sedikit jalannya. Kadang-kadang banyak orang jalan tertunduk saudara karena memang terlalu banyak beban. Tapi perhatikan hari ini kebangkitan Yesus langkah untuk supaya kita bisa naik. Amin. Kita baca bersama-sama dari ayat 18, 19, 20 dan 21. Sudah dapat semuanya, amin? Ya, kita baca dengan suara yang keras saudara dan serentak. 1, 2 ya. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah berubah, aku menyatakan diri sebagai pelanggar hukum Taurat, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kami dapat membaca firman Tuhan ini. Ajarkan kami mengerti dan memahami isi hati ini. Karena kami mau ya Tuhan, Engkau ada di dalam kami dan Engkau menjadi bagian kami. Untuk kami peroleh selagi kami ada.
Hari ini Tuhan kami rindu Engkau sendiri yang berbicara dengan kekuatan kuasa. Engkau menyertai pemberitaan firman Tuhan ini dengan tanda-tanda dan mujizat yang heran. Sehingga kami akan melihat kami yang selama ini dalam keterpurukan, kami yang dalam keadaan lemah, kami yang selama ini suam-suam dan ragu-ragu, kami akan melihat hidup kami pulang dari tempat ini sebagai seorang yang meraih kemenangan dan hidup dalam kemuliaan. Berfirmanlah atas kami sebab kami siap, dan kami bersatu hati menolak setiap pekerjaan kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mau mencuri kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami tolak, kami usir keluar hanya dari tempat ini dalam nama Yesus. Engkau hai roh-roh kegagalan, roh kekacauan, kami ikat, patahkan, hancurkan keluar dalam nama Yesus. Kami menyediakan seluruh ruangan ini, hidup dan jiwa kami untuk kemuliaan nama. Bertatalah atas firman, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kebangkitan adalah langkah sebelum kita mengalami apa yang disebut dengan kenaikan. Kebangkitan saudara selalu dimulai dengan apa yang disebut dengan kematian. Dan kematian identik dengan sebuah penderitaan. Tidak ada kebangkitan jikalau ia tidak mengalami sebuah kematian. Jadi syarat untuk bisa bangkit harus mati, saudara. Berapa banyak yang mau bangkit hari ini, saudara? Saya percaya kita yang siap bangkit berarti kita siap mati, saudara. Kalau semua orang seperti ini siap mati, saya yakin saudara bahwa dari GBI Pelita yang ada di kota Medan ini bisa mengubah kota Medan ini menjadi sesuatu tempat yang indah, saudara. Bisa kota Medan ini mengubahnya menjadi tempat surga bertahan. Amin. Dari Pelita saudara akan membawa kebanggaan rohani di kota ini. Apa itu kebangkitan, saudara? Dalam bahasa aslinya, saudara, dalam teks ini, dalam bahasa Yunani dikatakan Anastasia, yang sinonimnya adalah keluar, lepas dari kehampaan atau kekosongan. Berapa banyak yang hadir hari ini dan sepertinya mengalami kehampaan, kosong, tidak jelas, kadang-kadang ngomong sendiri, kadang mau jalan tidak jelas mau kemana, saudara. Banyak orang menunggu angkot dan semua angkot yang lewat, saudara, tanpa di stop. Ada kadang-kadang orang, ayo, disebutinnya jalan kemana, tapi semuanya lewat, saudara. Kenapa? Sedang dalam keadaan hampa atau kekosongan. Dengarkan baik, momen Paskah tahun 2017 akan berakhir, saudara, tanpa tidak bermakna dalam setiap kehidupan kita jika kita tidak memiliki usaha untuk meraih. Dan hari ini adalah waktu. Itu sebabnya jangan pulang sebelum engkau keluar dari kekosongan dan kehampaan itu, saudara. Amin. Itu arti kebangkitan. Kebangkitan adalah sinonim dari keluar atau dilepaskan dari kegelapan atau dari ketidakberdayaan. Berapa banyak kita yang hari-hari ini tidak berdaya? Sepertinya kita ada dalam kegelapan dan semua seram di sekitar kita, saudara. Saya kemarin jumpa dengan teman dan dia bilang, wah sekarang di kota Medan ngeri. Saya bilang, ngerinya apa? Wah, motor jangan taruh di depan rumah jika engkau belum membuat gembok 3 sampai 4 tingkat, 4 macam, 4 cara untuk menggemboknya. Jangan engkau pakai hiasan-hiasan dan seterusnya, engkau tidak akan aman di sini. Saya bilang, ngeri ya. Tapi ketika saya masuk di sini tadi, saudara, saya melihat wajah-wajah orang yang ada di GBI Pelita tidak ada yang seram, saudara. Semua wajah-wajah yang memberkati. Semua memiliki wajah-wajah yang menarik, saudara.
Oh, haleluya. Berikan tepuk tangan dulu. Ini tanda-tanda orang sudah bangkit. Artinya keluar, dilepaskan dari kehampaan atau kekosongan. Keluar, dilepaskan, artinya saudara dari kegelapan atau ketidakberdayaan. Berapa banyak kita tahu ada banyak kejadian ketidakadilan. Berapa banyak orang-orang yang susah dan meminta pertolongan. Lalu kita tidak berdaya atasnya. Kenapa? Karena kita belum bangkit. Kebangkitan sinonim yang ketiga dari ketidakpastian atau kekacauan atau keraguan-raguan. Mau ikut Yesus ragu-ragu. Kalau ditanya percaya kepada Yesus, ya percaya. Tapi tiba masalah, tiba sakit penyakit, ketika tiba ujian iman saudara, lalu dia mulai, apa benar ya? Aku udah doa 3 kali loh, kok belum sembuh-sembuh ya? Kok suamiku makin kacau ya? Kok istri makin gak jelas? Kok anak-anak makin tidak terarah? Timbul kekacauan saudara. Akhirnya mengambil jalan pintas. Berapa banyak orang-orang Kristen berkata, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Lalu begitu tahapan ujian demi ujian datang. Dia berkata, apa benar ya? Jangan-jangan Tuhan yang saya sembah ini ilmunya gak cukup untuk menyembuhkan kanker. Apa benar ya? Yesus bisa menolong usaha saya. Mana buktinya? Ini bukan makin naik, makin turun. Oh, hari ini Yesus sudah bangkit. Tahun 2017 adalah momen bagi Anda untuk mengalami peningkatan saudara. Berikan tepuk tangan dulu. Ini adalah gambaran-gambaran tentang kebangkitan. Mari kita perhatikan di Lukas pasal 2, pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketidakberdayaan, kehampaan, kekacauan, ini adalah gambaran kehidupan orang-orang Kristen. Dan kebangkitan adalah langkah sebelum engkau mengalami kenaikan. Dan kebangkitan selalu diawali dengan kematian, dan kematian itu identik dengan penderitaan. Apa yang menjadi penderitaan, kesusahan, kekacauan hidup kita hari-hari ini? Mari kita katakan hari ini kepada Tuhan, Tuhan aku tidak sanggup lagi. Terlalu berat beban ini. Aku mau pulang sebagai orang yang merdeka. Aku mau pulang hari ini sebagai seorang yang diberkati. Aku mau pulang sebagai seorang yang menang. Kalau itu komitmen Anda, berarti Anda sudah berjumpa dengan Tuhan hari ini, saudara. Amin. Mari kita lihat gambaran-gambaran bagaimana sebenarnya kehidupan Kristen ketika mereka mengalami masalah, pergumulan, dan beban berat. Kita belajar dari murid-murid. Saya akan bacakan dengan cepat kepada saudara demikian firman Tuhan, Kebangkitan Yesus ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang yang mati? Ayat 6, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan
semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria Magdala dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Ayat 11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebuah kesalahan para murid-murid yang terjadi sekitar 2000 tahun lebih yang lalu, dan itu masih banyak meneruskan kesalahan-kesalahan ini. Betapa bodohnya murid-murid itu pada waktu itu. Sangat disayangkan mereka makan bersama-sama dengan Tuhan, tidur bersama-sama dengan Tuhan, mereka bermain, duduk bersama, mereka melayani bersama-sama. Yesus menyampaikan satu kebenaran dan berkata, Anak manusia harus mati. Dia akan disalibkan dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Ketika Yesus mati dan dikuburkan, saudara, apa yang terjadi dengan para murid-murid ini? Mereka mulai kecewa, mulai putus asa, mereka ragu-ragu, hidup dalam kehampaan, mereka hidup dalam kegelapan, tidak ada terang di dalam mereka. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka seperti orang mati. Yesus sudah mati, tidak ada lagi harapan. Apa masalah Anda? Pergumulan apa yang sedang kau hadapi? Itu hanya proses kecil untuk supaya Anda mengalami kebangkitan. Katakan amin. Kadang-kadang suami istri bertukar sedikit, rasanya Tuhan Yesus sudah tidak ada. Katakan, hanya kadang-kadang masalah penyakit yang kecil, rasanya dokter lebih besar daripada Tuhan Yesus. Kadang-kadang hanya masalah rugi sedikit, sepertinya Tuhan Yesus tidak berdaya kita buat. Inilah yang dilakukan oleh para murid-murid itu. Mereka melakukan kesalahan, dan kesalahan itu masih banyak yang meneruskannya sampai hari ini. Saya katakan itu adalah cara kuno dalam hidup Kristen. Itu kan para murid-murid dulu, saudara. Kecuali murid-murid orang-orang milenial saya itu, saudara, semuanya sudah meninggalkan cara-cara yang lama itu. Amin. Oke. Lihat kiri kanannya, masih ada masalahnya, saudara. Wajah-wajah yang belum pergumulan, kata Pak Gembala di sini nampak, saudara. Apakah tegak atau mereng kiri atau mereng kanan kepalanya akan sangat ditentukan, saudara. Kalau masalahnya saudara berat dan mereng ke sebelah kiri, itu artinya saudara dia lebih memanggil logikanya, pikirannya untuk menyelesaikan, bukan dengan cara Tuhan. Saya mau ingin sampaikan kebenaran ini bagi saudara. Jalan terbaik untuk menyelesaikannya, saudara, bukan dengan cara itu, tapi dengan cara yang Tuhan tunjukkan bagi kita, saudara. Amin. Tidak ada cara lain, harus mati. Engkau yang ingin bangkit, saudara, adalah Anda yang siap untuk mati. Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Galatia, namun aku hidup, tetapi bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku, itulah kehidupan saat ini, saudara. Kalau ada Yesus di dalam kita, apalah masalah tentang uang? Kecil di hadapan Tuhan. Amin. 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 Yang seperti saya, saudara, ini kesalahan masa lalu. Kira-kira sebulan yang lalu, kita ibadah di hotel dan mereka datang, Pak, sudah 2 tahun lebih. Rasanya
bagaimana kalau sudah bisa pindah Bapak dari hotel? Saya bilang, baik Pak, kira-kira kapan? Saya bilang kasih waktu 2-3 bulan lagi. Dia bilang baik Pak, nggak ada masalah. Tapi memang nggak ada uang waktu itu. Saya panggil tukang saudara. Ayo kerja, saya bilang. Yalah, di lantai 1 karena kita rencana mau jual lagi saudara, lantai 1. Dia bilang ayo, datang. Dia bilang berapa orang saya bawa ke naik? Saya bilang nggak usah. Jadi gimana? Udah ada nanti naiknya, nggak usah bawa anggota. Begitu dia nyampe, dia bilang, ya udah, ayo kerja, mana anggotanya? Dia pikir saya panggil jemaat. Saya bilang udah saya. Apakah pendeta? Saya bilang lalu kalau pendeta gimana? Janganlah. Lalu tidak lama kemudian dia ngomel saudara sambil bilang begini, ayo udahlah, selama ini memang pendeta suka nyuruh-nyuruh aja. Sekali ini udahlah, aku mau balas dendam sama pendeta. Kami kerja, udah hari Sabtu, jam 5 saudara, udah seharusnya berhenti. Tapi saya ngacau semen terus. Ada saya terlambat. Memang tukangnya udah cuci tangan saudara, udah mau pulang. Dan pas jam 6 datang orang. Dan orang itu saudara bukan siapa-siapa, anak sekolah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sekolahnya pula bukan di Nia saudara, di Medan. Dia bilang Pak, dia bilang sama ibu tunggala kita, kirim nomor rekening. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, anak sekolah, kami butuh hanya 500.000 gaji tukang saudara, tapi dia kirim berapa? 1.100.000. Tuhan menyediakan lebih dari apa yang kita butuhkan. Itulah jalan Tuhan. Amin. Makanya kalau kita nyanyi seperti ini tadi, saat kita melihat jalanku, memang kita tidak akan pernah bisa memahami jalan Tuhan kecuali kita mentaatinya terus saudara. Kalau yang mengerti hari ini berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Banyak orang punya rencana nanti habis sekolah aku seperti ini. Nanti kalau anak-anak saya sudah besar begini. Nanti kalau ini, nanti kalau ini, nanti kalau ini. Oh, itu bukanlah rencana Tuhan. Itu adalah rencana Anda. Anda mengerjakannya dan Anda akan kecewa dengan semuanya itu. Sama seperti murid-muridnya berkata, nanti kalau Tuhan tetap bersama dengan kami, kalau Yesus tetap hidup untuk selama-lamanya, Dia tidak akan mengalami kesusahan dan kematian. Pasti kami akan seperti ini. Itu sebabnya Yohanes berkata, nanti Guru, kalau ada satu saat, berikanlah aku sebuah jabatan untuk duduk di sebelah kananmu. Tetapi Yesus sudah mati, dia kecewa saudara. Berapa banyak orang-orang kecewa karena dia punya rencana-rencana yang besar. Saya memastikan kepada saudara, orang yang bangkit, dia akan bersandar pada rencana Allah dan bukan pada rencananya. Dan kalau kau punya berjalan dalam rencana Tuhan, itulah awal kebangkitan saudara. Berikan tepuk tangan yang dulu. Kalau engkau mau menikmati kuasa kebangkitan Yesus, kalau engkau mau langkah kebangkitan ini untuk bisa naik level saudara, untuk bisa naik, Yesus bangkit lalu naik. Lalu kita bangkit untuk apa saudara? Tentu untuk naik. Maka langkah yang pertama, singkirkan. Engkau menghadapi masalahmu dengan cara. Banyak orang terikat, tidak bisa mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya karena dia berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, bukan dengan cara Tuhan. Banyak orang melupakan apa yang disebut dengan janji-janji Allah dalam hidupnya. Dia mau melakukannya dengan kekuatannya sendiri, padahal Tuhan berkata, terkutuklah. Ada yang mengalami kenaikan saudara, engkau harus bangkit. Dan untuk bangkit, singkirkan dengan cara Anda. Bukan firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tapi kita kadang-kadang kita mendahulukan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, baru cari
Ada yang jujur saudara? Ketika anak Anda sakit, gimana ibu-ibu? Pak, cepat Pak pulang, kita bawa anak ke rumah sakit. Itu kalau mama. Kalau bapak-bapak gimana kira-kira? Udahlah, itu gak masalah itu. Udah, tenang. Ada dokter, cari yang terbaik. Selalu pakai logika. Hari ini waktunya kalau kau mau next level, tinggalkan cara yang pertama. Ini yang menghalangi kuasa Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Ini yang menghalangi saudara untuk menikmati kuasa kebangkitan Kristus. Tentu kita sudah merayakan Paskah dari tahun ke tahun, tetap terus ada banyak acara, banyak orang merayakannya dengan telur, dengan coklat, dengan acara-acara yang hebat. Tetapi setelah acara itu ya sudah selesai. Kenapa saudara? Tidak mengalami apa-apa. Padahal Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, dan yang aku mau adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam Kristus. Berapa banyak kita menikmati kuasa Tuhan setelah kita merayakan Paskah? Jangan-jangan untuk tertinggal saudara gara-gara acara yang lain. Saya lihat di kumpulan ini berita Paskah, ada orang yang tertelanjang karena makan telur Paskah saudara. Halo? Bukannya menikmati kuasa kebangkitan Kristus, tapi masuk terperosok kembali pada keadaan yang lebih buruk. Tadinya sebelum Paskah tidak makan telur Paskah saudara, masih bagus-bagus tenggorokannya. Tapi setelah Paskah saudara makan telurnya, lalu nggak bisa bicara lagi, cari dokter habis uang lagi saudara. Saya sangat percaya orang-orang yang di sini tidak seperti itu saudara. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Itu yang perlu disingkirkan. Hal yang pertama, tinggalkan cara Anda untuk menyelesaikan masalah Anda dan biarkan itu Tuhan yang menyelesaikannya bagi saudara. Apapun masalah Anda. Yang kedua, dikatakan di ayat yang ke-5, mereka, Lukas pasal 22 ayat 5, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang yang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan kepada tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Hal yang kedua saudara yang perlu Anda singkirkan dalam kehidupan saudara supaya Anda bisa next level dalam menikmati kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup saudara. Hal yang kedua adalah tetap singkirkan ketidakkonsistenan saudara. Singkirkan ketidaksetiaan saudara. Tuhan sudah berfirman, aku harus mati, disalibkan dan harus dikuburkan dan harus mengalami kematian. Pada hari yang ketiga kita harus ingat bahwa Dia akan bangkit. Tapi apa yang dilakukan murid-muridnya? Mereka menganggap semua itu kan sudah lama. Itu cerita kuno. Banyak sudah hamba Tuhan bercerita bahwa Yesus akan menyembuhkan, mana buktinya? Kalau saya nggak punya uang juga nggak bisa ke rumah sakit dan penyakitnya tidak akan pernah sembuh. Tahu, usaha saya ya naik turun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau menantang saudara. Singkirkan engkau telah mengabaikan firman Allah yang hidup. Yesus berkata, aku akan bangkit. Tapi apa yang dilakukan murid-muridnya? Mereka mengabaikan itu. Orang yang mengabaikan firman Tuhan, dia akan mengalami kekacauan. Dan kekacauan mereka mencari Yesus di antara orang-orang yang mati. Padahal Dia sudah hidup. Berapa banyak orang mencari kesia-siaan. Dan ini akibat kita tidak mengingat firman Tuhan. Kita tidak memegang janji Allah. Akhirnya kita disibukkan dengan berbagai kegiatan dan acara dan pekerjaan yang bertubi-tubi. Itu yang mempermudah kita melakukan hal kesia-siaan. Kita tidak efektif. Kita tidak efisien lagi dalam kehidupan ini untuk mengikuti Yesus. Kenapa saudara?
kita sudah melupakan janji Tuhan. Singkirkan hal yang kedua ini, dan kau akan mengalami go to next level. Hal yang ketiga, ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada para semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria dari Magdala, Yohana dan Maria ibu dari Yakobus, dan perempuan-perempuan yang lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Ayat 11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan ini. Perempuan-perempuan ini adalah orang-orang yang mencari Tuhan, walaupun dengan cara yang tidak benar. Lalu mereka sudah menyaksikan Yesus tidak ada di kuburan. Yesus sudah bangkit. Batu yang menutup Yesus itu dari kuburan telah terguling. Dan mereka menceritakan kepada murid-murid itu dan seluruh saudara-saudara yang menyertai mereka. Lalu bagaimana respon mereka? Firman Tuhan mencatat, omong kosong, dia sudah mati, tidak mungkin lagi bangkit. Engkau tidak percaya apa yang sudah disampaikan firman Tuhan hari ini. Itulah yang menghalangi Anda untuk menikmati kuasa kebangkitan Kristus dalam hidupmu. Itu yang membuat engkau terus terpuruk dan tidak bisa berdaya. Itu yang membuat engkau terus berjalan dalam kegelapan dan kehampaan. Karena engkau tidak percaya. Ingat, bukan karena dosamu Allah tidak suka kepadamu. Tapi hal yang pertama yang Allah paling benci dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan, ketika tidak mereka percaya. Murid-murid itu berkata omong kosong. Yesus sudah bangkit. Kebangkitan itu adalah peristiwa yang ajaib. Kebangkitan itu adalah peristiwa yang luar biasa. Itu adalah mukjizat. Tuhan mau mengambil segala kelemahanmu. Tuhan mau mengambil segala kekuranganmu. Hari ini dia sudah bangkit. Bukankah Yesus pernah berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa banyak hari ini yang mau naik tingkat, yang mau meninggalkan kelemahan kekurangannya di tempat ini, di dalam rumah Tuhan ini, supaya itu digantikan kepadamu dengan pemulihan, dengan kesembuhan, dengan berkat, dengan kebebasan, dengan kemenangan, dan dengan kemuliaan yang sempurna daripada Kristus, akan sangat tergantung kepada Anda. Ada 3 hal Anda tidak punya alasan untuk berkata, aku tidak mungkin bangkit sama seperti Kristus bangkit. Kebangkitan Kristus dari kematian membuktikan bahwa Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Sekali lagi, dengarkan baik. Tidak ada alasan untuk Anda tidak mengalami kuasa kebangkitan atau kebangunan rohani dalam hidup saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan Anda saat ini, dan demikian juga kematian yang ada dalam kehidupan saudara secara rohani. Tidak ada alasan untuk engkau berkata, mana mungkin lagi aku sembuh, mana mungkin lagi aku bisa bangkit, mana mungkin lagi aku bisa melayani. Saya sangat diberkati dengan sebuah statement dari Pak Gembala. Kita berkata, orang-orang yang mencari-cari alasan itu adalah orang-orang